Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Saudara Rohani. Channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis ayat, orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Judul renungan kita hari ini adalah kelebihan mencukupkan kekurangan. Kantin sekolah, seperti bisnis catering besar lainnya, seringkali menyediakan lebih banyak makanan daripada yang dikonsumsi. Hal ini karena mereka tak dapat memperkirakan dengan tepat jumlah yang dibutuhkan. Alhasil, sisa makanan jadi mubazir. Sementara ada banyak siswa yang kekurangan makanan di rumah mereka dan kelaparan pada akhir pekan. Sebuah distrik sekolah di Amerika Serikat bekerja sama dengan lembaga nirlaba setempat untuk menemukan solusi bagi masalah ini. Mereka membungkus sisa makanan dari kantin dan membagi-bagikannya kepada para murid. Dengan demikian, mereka mengatasi masalah sisa makanan yang mubazir sekaligus masalah kelaparan para murid. Meski umumnya orang tidak menganggap kelebihan uang sebagai masalah seperti halnya kelebihan makanan, prinsip di balik proyek sekolah tadi sama dengan apa yang disarankan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sang Rasul tahu gereja-gereja di Makedonia sedang berada dalam kesulitan, jadi ia meminta jemaat Korintus agar menggunakan kelebihan mereka untuk mencukupkan kekurangan gereja-gereja di Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 14. Paulus hendak menghadirkan kesetaraan di antara gereja-gereja, supaya tidak ada yang berkelebihan sementara yang lain menderita. Keinginan Paulus bukanlah agar jemaat Korintus dimiskinkan karena pemberian itu, melainkan agar mereka memiliki empati dan kemurahan hati kepada jemaat di Makedonia, sambil menyadari bahwa ada saatnya nanti, mereka juga membutuhkan pertolongan serupa. Ketika melihat orang lain yang membutuhkan,
pikirkanlah apakah kita memiliki sesuatu yang dapat kita bagikan. Pemberian kita besar atau kecil tidak akan pernah sia-sia. Marilah kita renungkan bagaimana Allah telah memenuhi kebutuhan Anda melalui seseorang atau suatu kelompok. Bagaimana Anda dapat menawarkan kebaikan serupa kepada yang lain. Hal ini patut kamu ketahui. Salah satu tema 2 Korintus adalah paradoks dari kasih karunia dan kuasa Allah yang diungkapkan lewat kerentanan dan pergumulan manusia. Hanya dengan melalui kematian kita dapat mengalami hidup dalam kebangkitan Kristus. Paulus menjelaskan, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit lalu kami habis akal, namun tidak putus asa lalu kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat 7-10. Dalam 2 Korintus 8, kita melihat jemaat Makedonia yang menjadi contoh paradoks tersebut. Meski mengalami penderitaan dan kemiskinan berat, mereka digerakkan dan dimampukan untuk memberi dengan kemurahan hati yang sangat besar. Dengan berbuat demikian, mereka mengikuti teladan Yesus, yang oleh karena kemiskinannya, telah menjadikan mereka kaya. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita.